Spesial bagi kami. Kami mohon Roh Kudus menyempurnakan pujian penyembahan kami. Kami sadar bahwa ada banyak kekurangan dalam diri kami dan kami ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami, harapan kami tentunya menjadi dupa yang harum dan menyumbangkan hati Tuhan, yang membuat Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami, umat-Mu. Pagi ini kami siap untuk diberkati melalui firman. Oleh sebab itu kami buka hati kami buka pendengaran kami. Roh Kudus mari bicara atas setiap kami, dan Roh Kudus mengambil alih dari pertengahan sampai penghabisannya ibadah ini. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Kita siap dengan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Kita katakan peryamaan kita. Tuhan dulu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jadi terima kasih banyak. Luar biasa. Haleluya. Baik. Ini kayaknya kalau Ibu Mari kasih saya aqua ini harus habis begini cukup lumayan lama. Baik, pertama saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu mendengar doa kita. Amin. Baik, jadi jangan lelah untuk berdoa. Jadi saya mau bersaksi begini. Istri saya itu sakit dari Senin sakit bahunya itu sakit sekali sampai hari Jumat pagi itu saya berdoa begini sama Tuhan. Hari Minggu saya harus ke Pamari dan saya ingin istri saya mendampingi saya. Karena itu komitmen saya. Tapi dia sakit. Mungkinkah
Sebisa saya bisa ikut mendampingi saya jika dia sakit. Jika Tuhan tidak sembuhkan dia, terpaksa saya berdua sama cucu. Saya bilang begitu sama Tuhan. Dan rupanya istri saya juga berdoa hal yang sama. Artinya dia berdoa kepada Tuhan supaya dia disembuhkan oleh Tuhan, supaya bisa ikut ke sini karena kangen dengan orang-orang di sini. Saya baru tahu hari Sabtu pagi, Jumat pagi, istri saya cerita begitu. Kalau dia berdoa kepada Tuhan hal yang sama saya nggak ngomong ke istri saya kalau saya juga berdoa seperti itu. Dan puji Tuhan Sabtu udah mulai sehat dan akhirnya bisa bersama-sama dengan saya ke tempat ini. Itu yang pertama, saya mengucap syukur. Lalu yang kedua, berterima kasih untuk jemaat Tuhan di tempat ini, untuk Pak Mardi sebagai ketua sidang di tempat ini yang sudah mendidik Yakob dan ada tambahan tim sedang tambahan jalan-jalan. Haleluya, terima kasih. Dan saya lihat mereka gemuk-gemuk. Kalau B2 siap untuk dipotong. Haleluya. Itu artinya bahwa mereka merasa nyaman di tempat ini. Kan begitu. Ya, mereka merasa nyaman di tempat ini. Istri saya yang suka melihat postingan mereka. Dan bulan kemarin Ibu Mardi katakan hanya ular yang belum mereka makan. Tapi saya berpikir jangan-jangan dia ini udah makan ular. Karena kalau Manado itu apa saja hanya daun pintu yang nggak bisa makan. Daun pintu sama daun jendela mereka yang bisa makan, semua bisa makan. Luar biasa postingan mereka. Mereka sudah menjelajah alam raya P3 ini. Jadi kalaupun mereka dilepas, itu mereka tidak akan kesasar. Dan itu artinya bahwa mereka diterima di tempat ini. Mereka di tempat ini dan mereka bisa diterima di tempat ini. Artinya juga bahwa mereka bisa membawa diri dan bisa membawa diri. Kalau ibu tadi katakan minta maaf, ya saya juga minta maaf. Dan saya berkata bukan kalau ada, tapi saya minta maaf untuk kekeliruan mereka, tutur kata mereka yang tidak berkenan di hati ibu, yang tentu di hati seluruh sidang jemaat dan bapak. Mengatakan istri saya ini orangnya sangat jelimet sekali. Jadi dia tadi datang ke lagi, dia lihat sendiri, lalu ini apa kerjaan orang di sini? Ini kotor halaman gereja dari bersihkan itu istri saya. Saya mau mendengar suara istri saya juga. Saya pikir apakah Bapak bisa membantu terlalu cinta dengan mereka sehingga mereka tidak bersihkan halaman. Jadi kalau di tempat saya, istri saya memang maaf kata agak, tapi saya pikir itu baik untuk mendidikan dan lain sebagainya. Jadi, hanya banyak orang nggak tahan kalau dia ngomong maaf agak cerewet. Tapi itu untuk kebaikan kita semua. Terima kasih banyak dan mohon izin saya harus bawa mereka pulang. Mohon izin saya harus bawa mereka pulang begitu ya, karena waktu mereka udah tidak lama lagi mereka akan selesai. Jadi harus mereka saya bawa pulang. Nggak tahu kalau jemaat di sini masih bisa terima. Nanti kalau ada anak-anak yang praktek nanti bisa saya upayakan agar bisa tak kirim ke tempat ini lagi. Tapi kalau enggak, kalau katakan cukup Pak, hanya ini aja. Ini anak dua pusing kepala saya. Apalagi kalau Bapak taruh yang lain, ya sudah kalau begitu kan begitu. Tapi enak Bu kalau mereka hanya tinggal ular yang belum makan. Teman saya itu dia bilang begini, wah yang penting ada reko. Kalau sudah ada reko, dia pun ilalang bisa kita masakkan. Maksudnya ilalannya jangan dimakan, kuahnya yang kita makan kan begitu. Jadi ilalannya direbus ada kuah reko. Jadi dia kan ilalang mesin kita makan sama kuah reko. Baik puji nama Tuhan, Bapak Ibu saya tidak perpanjang kata.
Hanya saya ingin membagikan satu kebenaran firman. Yang kedua, saya ingin bersaksi bahwa sebetulnya saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman yang sudah saya siapkan tentang komunikasi dalam keluarga. Walaupun itu BPP ada punya modul, tetapi saya mempersiapkan sendiri tentang komunikasi dalam keluarga. Sudah selesai PPT-nya dan lain sebagainya, tetapi ketika kemarin saya berdoa, Tuhan bicara bukan itu untuk disampaikan. Jadi saya harus menyampaikan ini, karena saya kan dulu, saya kan hamba. Jadi saya harus taat kepada pimpinan saya, harus taat kepada Tuhan saya. Jadi Tuhan pilih saya bicara tentang kesetiaan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Saya juga tidak mengerti apa maksudnya Tuhan. Apakah jemaat di sini kurang setia? Saya juga tidak tahu. Atau Tuhan ingin agar jemaat Tuhan di tempat ini semakin setia. Bisa jadi, ya toh? Bisa jadi. Karena namanya jemaat Yerusalem baru. Akankah kita masuk dalam Yerusalem baru kalau kita nggak taat? Kalau kita nggak setia sampai akhir. Itu sebabnya tema saya berlaku setia di segala situasi. Berlaku setia di segala situasi. Saya memang sengaja tidak siapkan PPT karena saya pikir nanti tidak bisa lagi. Oke, mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga. Satu ayat saja. Tapi jangan terlalu keburu senang biarpun satu ayat. Pendeta itu masih punya banyak ayat yang lain. Hanya saya pastikan bahwa saya tidak bawa konkordansi. Jadi tidak akan terlalu banyak ayat yang keluar. Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga. Oke, demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi perhatikan kalimat berlakulah setia. Ini yang akan menjadi fokus kita, yang akan menjadi perhatian kita pada pagi hari ini. Kalimat yang berlaku setia. Nah Bapak Ibu, kesetiaan itu merupakan satu karakter yang sangat penting yang harus dimiliki oleh semua orang. Kenapa? Karena kesetiaan itu memiliki peranan yang sangat penting, baik hubungan dengan sesama, baik hubungan dalam berkeluarga, dalam berumah tangga, baik hubungan dalam bisnis, dalam pekerjaan, terlebih-lebih lagi di dalam kita mengiring Tuhan. Lebih lagi di dalam kita mengiring Tuhan, maka kesetiaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sekalian. Kita juga tahu bahwa dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan 23 di sana disebutkan ada buah-buah roh. Nggak usah dibuka ayatnya, tapi kalau dibuka juga tidak apa-apa. Begitu dikatakan ada buah-buah roh, dan salah satunya dari buah-buah roh itu bicara tentang kesetiaan. Bicara tentang kesetiaan. Nah pertanyaannya adalah, atau saya menyampaikan sebuah pernyataan pada pagi hari ini bahwa untuk berlaku setia itu tidak mudah. Betul apa betul? Ya. Untuk berlaku atau untuk menjadi orang yang setia itu tidak mudah, apalagi kalau kita harus setia dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Kita harus berlaku setia, itu tidak mudah. Mungkin saya katakan kalau kita semua lagi enak, begitu ya, semua lagi nyaman, semua lagi bahagia, semua lagi seperti apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, mungkin saja kita bisa setia. Saya katakan mungkin saja. Karena ada orang justru dalam keadaan enak dia tidak setia. Dalam keadaan tidak enak, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan sakit, dia setia.
Tetapi begitu udah diberkati bisnisnya, hidupnya diberkati, udah tidak bisa setia. Ditanya oleh Bapak Gembala, kemana minggu kemarin? Aduh maaf Bapak Gembala, sibuk, ada urusan penting. Sudah tahu? Itu cita-cita tak bilang sakit, aku di sini. Ketika Gembala bertanya, aduh Bapak, maaf, sibuk, sakit itu. Gak tahu apa hatinya Pak Mardi, tapi kayaknya Pak Mardi benar. Kalau saya enggak, kalau saya sakit saya bilang sakit begitu, sakit. Kalau kita tanya aduh maaf sih. Untung ketika kita datang sama Tuhan, Dia bilang begini, aduh maaf, saya sibuk kata Tuhan. Aduh, itu berat banget saudara kalau Tuhan bilang begitu. Begitu. Sekali lagi, kita bisa berlaku setia mungkin ketika dalam keadaan yang baik, kita bisa berlaku setia, tapi dalam keadaan yang tidak baik, saudara, boleh kita jujur? Dia di atas mimbar harus jujur. Di luar mimbar terlanjur. Enggak lah, kita di atas mimbar atau di bawah kita harus jujur. Kemarin sore pagi, siang lah, istri saya karena udah sehat, dia bilang begini, jam 11 kita ke mall. Wih, cucunya seorang, kita ke mall, senang ke mall. Kita makan sepsi. Padahal di rumah saya hanya makan ayam goreng. Beda ke tempatnya kali begitu ya. Wah, sampai di situ jujur saya katakan, saya berada di sana. Kok mulai dia bujuk-bujuk? Rupanya kontak batin saya sama dia. Dia bilang di rumah, kamu perhatikan saya tadi kan, kamu bilang kuat. Jujur saudara, saya katakan dia sudah tua, tapi dia tua bersama dengan. Bagaimana ketika mau tidur tahu kan pijetnya karena memang dia bukan di situ ya Pak, masih agak sakit di. Lalu dia ngomong lagi, saya ngomong lagi tentang hal itu. Saya bilang dia, kamu udah tua, tetapi tua begitu tetap bersama dengan. Kamu menjadi tua karena aku. Saya bilang, dia bilang apa aku masih cinta sampai akhir. Ku menutup mata. Karena saya berdoa kepada Tuhan begitu. Saya bilang Tuhan, terima kasih. Suami saya mau begitu. Pernah puji istri? Pernah. Sering puji istri sama Tuhan? Walau Tuhan, buru-buru sama Tuhan. Oh saya nggak pernah dipuji oleh suami saya. Maksudnya gini loh. Ketika kita berdoa, saya bilang sama Tuhan bahwa saya adalah orang yang paling beruntung dalam hidup ini. Kenapa? Karena saya punya istri yang sebagai penolong yang sepadan buat saya. Saya dan teman seperjanjian. Mungkin kalau saya suka pernah menyaksikan ini nggak apa-apa lah. Supaya kalau saudara belum lakukan, saudara lakukan. Saya berkata kepada Tuhan, sampai akhir hidupku, biar dia tetap menjadi penolong lagi. Ketika aku bilang begitu sama Tuhan, sedikit tersadar saya saudara. Saya bilang berarti saya memang Tuhan. Jangan sampai akhir biar dia tetap menjadi penolong. Saya kasih tahu sama istri saya, kamu siap-siap jadi kepala sidang. Iya itu, karena aku berdoa kepada sampai akhir hidup. Nanti saya pulang dulu, saya bilang, dan kamu harus lanjutkan dulu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi, kita harus tetap setia. Ya. Dalam keluarga misalnya,
Karena bulan ini kan bulan keluarga untuk BPP, untuk BPP. Begitu. Kita harus tetap setia. Jangan kita hanya setia kepada pasangan kita ketika pasangan masih muda. Lalu udah mulai maaf, ada gelombang di kiri, gelombang di kanan, gelombang di depan, gelombang di bawah. Maksud saya udah mulai ribut di sini. Ribut di sini udah mulai tidak setia. Seperti Ustaz Latif dan saya mengatakan, enggak dilihat barang bagus, enggak dilihat bikin dosa. Kenapa? Karena kalau kita pergi ke mall, banyak itu ayam potong di mall. Tadinya orang-orang yang pakai pakaian yang nggak jadi, ya pusatnya kelihatan lah, pantatnya kelihatan lah. Ya laki-laki melihat begitu, matanya gimana? Betul kan? Siapa bilang suami gak suka melihat yang begitu? Atau ada istri sapi? Iya tuh, jangan di situ kan tahu itu, gitu loh. Karena kelemahan laki-laki itu di mata. Makanya ibu-ibu kalau di rumah berdandanlah seseksi mungkin untuk suamimu. Gitu. Kok seksi kalau kamu ke pesta untuk siapa itu? Ayo, saya mau tanya. Kalau ke pesta pakai pakaian seksi untuk siapa? Kalau ke gereja kan tidak boleh pakai pakaian seksi, Pak. Tidak boleh. Pakaian seksi mata lalu duduk angkat kaki. Pendeta khotbah bingung pendeta di depan. Iya toh, kan angkat kaki pula pakai pakaian seksi. Tidak boleh. Jadi pakai pakaian seksi yang di rumah. Jangan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dasarnya itu aja. Janganlah begitu. Pakai pupur lah, pakai lipstick lah. Jangan kau pakai pupur kalau kau pergi keluar rumah. Jangan kau pakai lipstick ketika kau pergi keluar rumah. Tapi di rumah pun pakai lipstick lah, pakai pupur lah, sehingga suami melihat cantik niat di dalam. Gimana kalau kita tambah satu lagi? Maksud lo? Ya tambah satu lagi usaha kita, maksudnya begitu. Bisnis kita. Nggak apa-apa kita bilang beranak cucu. Haleluya. Kalau itu kesepakatan berdua, saya memberkati. Haleluya. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Ternyata Bapak Ibu berlaku setia itu untuk di segala situasi, di segala keadaan, itu tidak seperti kita membalikkan telapak tangan. Artinya tidak mudah, karena jarang sekali didapati bahwa orang-orang yang benar-benar berlaku setia. Soalnya sekali lagi, jarang sekali didapatkan orang yang benar-benar berlaku setia. Mari kita lihat Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Alkitab itu berkata kepada kita begini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang yang setia, siapakah menemukannya? Ini sebuah pertanyaan sebenarnya. Jadi bahwa kesetiaan itu setia dalam segala situasi, setia dalam segala hal itu tidaklah mudah. Jadi sedikit orang yang mau setia, yang dapat setia dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Kenapa? Karena masih main di perasaan. Sehingga tidak mudah untuk dia mau setia dalam segala situasi, di dalam segala keadaan. Nah, apa itu setia? Bapak Ibu, setia adalah berpegang teguh pada janji.
Setia itu berpegang teguh pada janji. Ya, kalau kita perhatikan atau kalau kita datang ke kantor agama atau ya ke pengadilan agama, banyak sekali orang cerai sudah. Dari tahun ke tahun itu peningkatan orang cerai itu banyak sekali. Dulu orang Kristen kalau bicara cerai itu tabu, nggak bisa. Artinya orang Kristen memang dunia tahu bahwa orang Kristen tidak bisa cerai. Tetapi hari-hari ini ternyata orang Kristen juga ada yang cerai. Ada yang cerai. Bahkan beberapa waktu yang lalu sampai hamba Tuhan juga cerai. Kalau saya tanya sama saudara, bagaimana pendapat saudara? Ya katakan mungkin kalau jemaat masih boleh lah, walaupun sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau hamba Tuhan, dia cerai. Maaf saudara, saya orangnya termasuk agak temperamen. Jadi saya lupa harinya hari apa. Di grup kami hamba Tuhan itu ada postingan dari saudara kita dari Kota Waringin Barat perihal kejadian sidang musyawarah daerah kemarin. Lalu setelah beberapa waktu saya menenangkan hati saya bilang mendidik saya membaca itu, saya tenangkan hati saya. Lalu karena saya telepon dia nggak angkat, saya WA dia nggak balas, saya WA person, tidak bicara di grup, tapi saya person bicara ke dia nggak dibalas. Sesudah kebetulan juga cucu saya lagi rewel banget begitu. Karena cucu saya nomor 6 ini dia pencemburuan betul. Kalau saya lagi ngomong dengan orang lain, dia ada nggak diperhatikan, ngamuk. Entah nggak peduli saya lagi pegang telepon atau apa, maunya dia aja. Jadi udah, sepertinya sore saya telepon dia, puji Tuhan, dia angkat. Saya katakan sama dia, adakah Anda punya bukti apa yang Anda katakan? Oh tidak, saya meresponi postingan yang kemarin. Saya mengatakan kalau Anda meresponi postingan orang dan Anda memposting seperti itu namanya provokator. Saudara tahu kalau provokator artinya dia tidak punya data yang otentik tentang apa yang engkau katakan, itu fitnah. Saya marahin orang itu di telepon kayak orang yang ada di depan saya. Itu cucu saya yang saya bilang tadi, yang biasanya kalau saya angkat telepon dia pasti marah. Dia berarti air dan saya bilang sama mamanya, tahu pokoknya lagi marah di dia. Saya marah. Saya bilang hapus postingan, hapus postingan. Apalagi yang masih ada undang-undang ITE. Waduh, hamba Tuhan masih hati-hati. Saya nggak bicara itu lagi. Saya bilang nanti saya laporin kamu kena undang-undang ITE. Cepat hapus, langsung dihapus. Dan dia minta maaf untuk postingan ini. Saya bilang ini pendeta yang galak sedikit. Saya bilang kamu ini mestinya mendatangkan damai sejahtera. Gitu. Pendeta itu mesti mendatangkan damai sejahtera. Ngalah sedikit bohong toh. Ngalah sedikit kenapa sih? Bahkan ngalah banyak juga nggak apa-apa toh. Bahkan kalau kita punya prinsip bahwa kalah itu bukan berarti kalah. Orang mengalah itu bukan berarti kalah. Justru orang yang mengalah itu orang yang menang. Saya pikir kamu bikin ribut aja. Dalam kemudian ada orang tanya sama saya, udah baca? Sudah udah saya marahin orangnya. Saya bilang sama saya,
Berani ada yang bikin posting macam-macam lagi, makin saya marahin dia. Ya kan? Janganlah. Siapapun yang menjadi pemimpin kita, tetap aja itu gembala sidang Palmardi. Akankah Palmardi pindah dari B3 ini lalu pindah ke Palangkaraya saja? Enggak kan? Tetap aja kalau kita nggak sungguh-sungguh melayani, nggak dapat duitnya kita dari dia. Iya kan? Siapapun, bersama aja kita pemilihan presiden. Siapapun yang jadi presiden, tetap aja kita begini tuh. Lalu kan kita diangkat, lalu karena Palmardi sebagai apa? Tim sukses saya angkat, pindah kalian ke Jakarta, lupa kalau sudah berhasil gitu. Lupa. Amin. Ya, sedikit besok. Baik, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan sudah menjadi dikatakan bahwa pengertian dan setia itu akan berpegang teguh pada janji, pendiriannya kokoh tidak dapat tergoyahkan, patuh, taat, tidak berubah, konsisten, layak dipercaya. Konsisten, layak dipercaya. Bapak Ibu mohon izin sebelum saya banyak bersaksi. Saya berdoa itu berdoa kepada Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan beri kepada saya hati yang tenang. Dan ketika saya berdoa kepada Tuhan beri kepada saya hati yang tenang, Tuhan memberikan pemahaman kepada saya bahwa ada hal-hal yang akan membuat saya menjadi tinggi. Ada hal-hal yang akan membuat saya menjadi tinggi. Dan saya terus berdoa dan Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saya bersaksi waktu MD kemarin saya dipermalukan oleh anak kemarin sore. Saya dianggap tidak punya integritas. Saya dianggap bermanuver dan lain sebagainya. Saya pikir ini anak kemarin sore. Dan ketika dia ngomong begitu, gara-gara saya mundur pencalonan dari ketua jadi anggota RPR, saya pikir ini anak tidak mengerti. Saya pikir untung saya sudah berdoa begitu. Kalau belum habis itu. Ya, boleh tanya pengalaman saya itu seperti apa. Saya bisa pikir anak manusia. Saudara tahu orang itu, orang dekat dengan saya. Sampai saya pakai dia minta saya kasih itu. Tapi dia modus. Kalau orang Jawa bilang itu sangat amat pedas. Level berapa gitu? Tidak tahu. Sekarang ada begitu. Ayam geprek level berapa? Saya tahu levelnya itu, tapi sangat pedas sekali. Haleluya, puji nama Tuhan. Tapi saya katakan bahwa saya konsisten dengan apa yang katakan, bahwa itu semua adalah hak. Saya masih bisa dipercaya dan sangat bisa dipercaya. Saya terus belajar kepada Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan bilang sama saya begini, kamu yang harus tinggalkan warisan. Kamu yang harus tinggalkan warisan. Warisan seperti apa? Warisan nilai-nilai kerajaan Allah itu harus kita wariskan. Saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau kita wariskan harta untuk anak kita, itu bisa habis, ya, bisa habis, bisa disalahgunakan oleh anak kita. Tetapi kalau kita meninggalkan warisan nilai-nilai kerajaan Allah bagi mereka, itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah habis. Mereka akan boleh menjadi kesaksian dan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Saya mau beritahu bahwa Tuhan ingin setiap kita menjadi orang yang setia di hadapan-Nya. Amin. Tuhan ingin jemaat Yerusalem baru menjadi jemaat yang setia. Saya selalu sebetulnya dengan jemaat Tuhan di tempat ini, karena saya dengar dari Bapak Gembala ini jemaatnya jauh-jauh tempatnya, jauh-jauh tempatnya. Dan jika mereka bisa hadir ke tempat ini dengan setia, setiap minggu mereka datang, itu sesuatu yang luar biasa. Itu yang Tuhan inginkan, bukan yang Pak Mardi inginkan, bukan yang Pak Suju inginkan. Itu nomor 2-nya aja. Tapi yang nomor 1-nya adalah yang Tuhan inginkan, agar setia itu. Amin.
Amin. Nah, Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 12 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata begini, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Sekali lagi, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahinya ataupun menguranginya. Tuhan tidak ingin kita menambah atau menguranginya, tetapi Tuhan ingin kita melakukan firman Tuhan itu seperti apa yang Tuhan katakan kepada kita. Seperti apa yang Tuhan katakan. Ulangan 5 ayat 32 berkata, jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi lurus aja. Nah, saya mau menyampaikan bahwa ada berkat yang disiapkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang setia. Ada berkat yang disiapkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang setia. Apa itu berkatnya? Tidak usah banyak-banyak, satu ayat saja. Ulangan pasal 26 ayat yang ke-19. Ini berkatnya. Saya pikir ini lebih berkat, lebih daripada berkat materi, ya. Karena kalau berkat materi itu bisa habis, berkat materi itu bisa dimakan lengap, bisa diambil pencuri. Tapi berkat yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang berlaku setia itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena Alkitab katakan Ulangan 26 ayat 19, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya. Perhatikan, akan mengangkat engkau, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Untuk mengangkat engkau supaya engkau menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Ini berkat yang besar. Jangan hanya berpikir berkat itu hanya masalah makan minum, kedudukan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi ini bicara tentang terpuji, terhormat, ternama. Artinya bahwa orang akan mengenal kita. Misalnya B3, ketika di B3 ini, maka orang ketika kita setia di segala masa, ketika orang bertanya tentang Pak Mardi, orang akan tahu, bahwa orang itu punya loyalitas, punya dedikasi, punya keteguhan iman, dan lain sebagainya. Dia terhormat, ternama, dikenal oleh banyak orang, dikenal oleh banyak kalangan, disegani oleh banyak kalangan. Itu suatu kita dapatkan bukan karena upaya kita. Perhatikan itu bukan oleh karena upaya kita, tetapi itu adalah pemberian, itu adalah anugerah Allah dalam hidup kita karena kita berlaku setia kepada Tuhan di segala keadaan. Amin. Amin. Wariskan ini untuk anak-anak kita. Wariskan nama baik, wariskan nama yang terhormat, nama yang terkenal, dikenal oleh banyak orang, nama yang terpuji. Artinya orang kagum, orang segan dengan nama kita. Kalau harta benda itu urusan yang gampang, tapi Tuhan berikan itu, Tuhan sediakan itu kepada orang-orang yang setia. Saya mengatakan bahasa kecil apapun hal yang Tuhan percayakan kepada kita, kita juga harus melakukannya dengan setia. Saya itu punya moto begini, setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan kepada saya perkara yang besar. Karena tidak mungkin Tuhan katakan kalimat ayat berikutnya, tidak mungkin Tuhan akan percayakan kepada hal yang besar kalau kita tidak setia dalam perkara yang kecil. Mulai dari yang kecil, kita terus setia nyapu gereja, ya, setia nyapu gereja,
Begitu pimpin pujiannya, setia pimpin pujian, walaupun kadang-kadang lari-lari, nggak apa-apa, tetapi setia. Yang penting kan kesetiaan. Orang akan bilang, iya, ibu gembala itu memang kalau pimpin pujian lari-lari, tetapi dia setia. Kan begitu, dia setia. Orang tidak datang dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan terjepit tidak terjepit, keadaan siap tidak siap. Ibu gembala itu siap. Kan begitu, namanya terpuji. Namanya orang lagi belajar. Orang anak-anak belajar juga begitu lain, gak langsung lari, kecuali anak pedet. Anak pedet, anak sapi, begitu lahir, benih suka langsung lari. Kalau anak orang nggak ada. Kita masih latihan dulu, merangkak dulu, begitu baru jalan, baru lari. Begitu kalau anak orang lahir langsung lari, itu anak aneh kita. Jadi melayani Tuhan itu wajar aja kalau masih salah-salah. Yang penting adalah setia dan apa? Dan rendah hati. Rendah hati, mau diingatkan, mau dikasih tahu oleh yang bisa, tapi kasih tahunya juga yang baik kali ya. Jangan sombong, mentang-mentang lo pintar, mentang-mentang lo bisa, lo pertama lagi pelayanan lo repot sudah seperti itu. Yaitu berlaku setia dalam segala situasi dan keadaan, dan tetap setia melewati perkara-perkara yang kecil. Lalu bagaimana? Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan terhadap orang-orang yang tidak setia? Terhadap orang-orang yang setia tadi kan Tuhan akan membuat orang itu termasyhur, ternama dan terhormat, terpuji, ternama dan terhormat. Haleluya, ini berkat yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak setia? Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan kerjakan? Apa yang Tuhan kerjakan terhadap orang-orang yang tidak setia? Ulangan pasal 32 ayat 20, di sana dikatakan bahwa Tuhan akan menyembunyikan wajahnya terhadap orang-orang yang berlaku tidak setia. Tuhan akan sembunyikan wajahnya. Waduh, kalau Tuhan sembunyikan wajahnya, Tuhan tidak mau kita temui, saudara. Biarpun engkau menangis keluar darah, Tuhan tetap tidak mau temui. Tetapi kalau kita berlaku setia, air mata kita ditampung dalam kirbatnya Tuhan, dalam caranya Tuhan ditampung air mata kita. Ayo, nanti ini kita berandai-andai sudah. Kita mati kan? Kita mati. Ada yang tidak mau mati? Asal jangan mati masalah aja. Kalau mati itu kan pasti. Hanya kapan kita mati itu kan urusannya Tuhan. Dan kalau misalnya di sini, ayo kita mati sama-sama supaya masuk Yerusalem baru. Jangan mau. Itu nggak Alkitabiah. Lalu sama-sama minum baikor. Waduh, nanti akan trending topik. Ya, itu agak Alkitabiah. Lalu kita semua masuk Yerusalem baru. Amin. Amin. Lalu ketika kita ada di Yerusalem baru, Tuhan perlihatkan itu kita cawan-cawan. Lalu Tuhan bilang, silakan cari namanya masing-masing dalam cawan. Lalu dia bertanya, Tuhan mohon izin bertanya, ada apa dalam cawan? Pertama ada nama, dan yang kedua ada air mata. Haleluya. Kira-kira aja. Saudara punya air mata enggak? Di kirbatnya Tuhan, di cawannya Tuhan. Oh banyak Pak. Maksudnya air mata yang mana? Kalau air mata buaya, ada kan air mata buaya? Air mata buaya itu cuma yang apa tuh? Orang selalu bilang, oh air mata buaya tuh. Yang kayak apa sih?
Masalahnya saya melihat buaya aja jarang, tidak apalagi melihat air matanya. Bapak Ibu mungkin sering melihat buaya lalu lihat air matanya seperti apa? Oh betul artinya Bapak. Ini benar tidak benar tetap lurus Pak. Kira-kira air mata itu air mata yang pura-pura begitu ya, pura-pura sedih, pura-pura simpati lalu menangis, lalu ada syukur, begitu air mata buaya. Begitu maksudnya air mata yang ditampung dalam kehidupannya Tuhan adalah air mata kita ketika kita diperlakukan tidak adil dan kita menangis di hadapan Tuhan. Ketika kita menangis untuk jiwa-jiwa, untuk pertobatan jiwa-jiwa, begitu ya. Ketika kita menangis, Pak Mardi dan Ibu menangis untuk kesedihan jemaat di tempat ini. Tapi jangan hanya Ibu sama Pak Mardi yang melihat, punya hampir pelupa. Itu artinya Bu Mardi seringkali menangis untuk saudara di tempat ini, kan begitu. Itu untuk menjadi kebanggaan. Nanti ketika kita jadi Yerusalem baru, Alkitab katakan bahwa kita semua akan terima mahkota, yang setia akan terima mahkota. Amin. Amin. Tapi persoalannya ada orang yang setia sampai akhir, tapi ada yang tidak setia sampai akhir. Dapat mahkota? Ya. Dapat mahkota? Dapat. Tapi yang tidak setia sampai akhir, mahkotanya kecil gitu. Kalau kita sampai akhir, pasang, kalau mahkotanya kecil, goyang sedikit jatuh, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya. Tetapi mahkota itu akan kita serahkan ketika anak domba hadir dalam pesta. Haleluya. Tuhan akan menyembunyikan wajahnya kepada orang-orang yang tidak setia. Ada contoh dalam Alkitab, ada begitu banyak contoh dalam Alkitab orang-orang yang setia. Contoh misalnya Abraham, dia orang yang setia menantikan janji Tuhan sampai janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Siapa lagi? Ada Yusuf. Yusuf itu orang yang setia menantikan janji Tuhan juga. Karena ketika dia masih muda, dia bermimpi bahwa 12 berkas itu sujud di hadapan dia. Bulan bintang itu sujud di hadapan dia. Dia sampaikan kepada orang tuanya marah, kata-katanya menjadi marah, membenci dia. Tetapi dia tetap setia kepada janji Tuhan itu. Walaupun dia sempat dimasukkan ke dalam penjara, sempat digoda oleh tante Pom, begitu, tapi dia tetap setia hidup di dalam keputusan sampai akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kita melihat Ayub, saudara. Ayub itu orang yang setia. Kalau saudara baca kitab Ayub, ibu-ibu mestinya mendapatkan laki-laki itu seperti Ayub. Dan jadilah istri seperti istrinya Ayub. Apa dari istri Ayub? Nyuruh Ayub mutumin Tuhan. Istri model apa begitu? Tetapi istri Ayub itu setia loh sampai akhir. Sampai akhirnya melahirkan 10 anak lagi. Siapa yang merawatnya? Kalau bukan istri. Saya memahami ketika istri Ayub katakan, untuk Tuhan sudah. Gak tega hatinya. Istri mana yang tega melihat suaminya menderita? Atau bilang mati aja biar buat nikah lagi lagi. Kalau ada perempuan begitu itu mesti dipakai sulam. Ya tuh nggak ada yang tega. Belahan jiwa kita sakit sampai dia berkata begitu itu karena dia nggak tega melihat penderitaan suaminya. Tetapi ketika suami bilang kau bicara seperti perempuan gila, dia sadar. Dan dia berkata, nggak ada orang lain nggak mau dekat, bawa begitu. Ya, kata istrinya kalau begitu gak laki ibu, kan gitu toh. Nanti kalau bukan ibu siapa lagi yang merawat? Nah iya toh. Lihat ketika Tuhan pulihkan punya anak 10 lagi.
Saya nggak tahu berapa umurnya istri Ayu, tapi saya pastikan tidak muda lagi. Dan Tuhan berkati sangat luar biasa. Kesetiaan mereka luar biasa. Contoh lain Daniel. Ada begitu banyak dalam Alkitab. Ya, kalau kita sampaikan, saya sampaikan semua contoh, kita tidak selesai hari ini. Tapi saya ingin selesaikan sampai sekarang. Pertanyaan saya, seberapa banyak kita yang hadir pagi hari ini mau setia kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan? Amin. Boleh katakan yang mau setia kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Ya betul. Baik dalam senang maupun susah. Amin. Suami-suami, istri-istri ingat baik ya. Jangan dikit-dikit cerai. Ingat janjimu di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta dan sidang jemaat, ada perjanjian nikah yang mengatakan bahwa saya akan setia baik dalam suka maupun duka, baik dalam sehat maupun dalam sakit, baik dalam kelimpahan ataupun kekurangan. Ikat kalimatnya seperti itu, betul? Masih ingat itu? Atau sudah pada lupa? Lupa apa pendeta? Oh ya pantas kalau lupa. Jangan lupa. Harus ingat bahwa kalau suami mulai meceng-meceng, ingat kasih Papa ingat janji nikah kita di hadapan pendeta, di hadapan Tuhan ya. Yang mana? Emang Papa punya janji yang mana? Ada janji yang lain tak? Seingatku kita hanya punya satu janji di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta dan jemaatnya. Yang mana setia baik dalam suka dan duka, dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam sakit, dalam sehat. Apa punya janji yang lain kan? Kasih tahu mama dong. Karena mama punya janji yang sakit. Kalau kita ingat ini, bagaimanapun keadaan suami, bagaimanapun keadaan istri, kita tetap akan menjadi partner, akan menjadi penolong, akan menjadi pendamping yang setia sampai akhir. Yesus katakan bahwa Dia adalah mempelai dan kita jemaat. Tuhan mau kita menjadi jemaat-jemaat yang setia sampai Kristus datang. Saya terus berdoa untuk jemaat Tuhan di kota ini. Sejak jemaat Tuhan ini gabung dengan saya terus berdoa agar jemaat ini terus setia sampai Tuhan datang. Tetaplah setia karena upaya besar yang Tuhan siapkan. Amin. Bapak Surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat pagi menjelang siang hari ini, di mana kami diingatkan untuk kami terus berlaku setia kepada Tuhan, kepada pasangan kami masing-masing, kepada gereja lokal yang Tuhan sudah percayakan untuk kami boleh bergereja di dalamnya, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Kami telah berjanji dan mengangkat janji untuk tetap setia kepada. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami, bantu kami agar di hari-hari yang kami lewati, hari-hari yang akan kami jalani, kami berlaku setia kepada-Mu. Hamba sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami sidang jemaat-Mu Tuhan, sehingga pada saat Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau boleh dapati jemaat ini dalam keadaan berjaga-jaga dan siap sedia, sehingga Engkau boleh berkata kepada setiap kami di tempat ini, sabaslah hai hamba-Mu yang setia, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin.